Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus merahmati dan mengasihani kita dengan hidayah iman, hidayah Islam, hidayah terus beramal. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membaca kitab Riyadhus Shalihin di bab yang ke-67. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, babu karahiyati tamannil maut, bab tidak disukainya mengharap kematian, bisababi dhurrin nazala bihi, karena kemudaratan atau musibah yang menimpa dia. Wala ba'sa li khaufil fitnati fid din, namun tidak mengapa kalau itu disebabkan karena rasa takut ditimpa cobaan dalam masalah agama. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, dari judul ini Al-Imam An-Nawawi hendak membahas dua perkara. Pertama, hukum mengharap kematian, berdoa agar segera diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena musibah, kesusahan yang menimpa. Yang kedua, bagaimana kalau fitnah atau cobaan atau kesusahan tersebut bukan berkaitan dengan dunia tapi berkaitan dengan agama? Apa juga hukumnya? Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Al-Imam An-Nawawi di bawah judul bab ini membawakan beberapa hadis untuk menegaskan hukum-hukum dari perbuatan yang disebutkan di judul bab. Yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamanna, jangan sekali-kali mengharap, ahadukum, salah seorang di antara kalian, al-mauta, kematian. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mengharap kematian. Imma muhsinan, karena bisa jadi dia tergolong sebagai orang yang melakukan kebaikan. Fala'allahu yazdad, dengan umur yang lebih dia bisa menambah kebajikan. Wa imma musian, bisa jadi dia juga bukan orang yang melakukan kebaikan tapi melakukan keburukan. Fala'allahu yasta'tib, dengan umur yang lebih dia bisa kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadza lafdzul Bukhari. Imam An-Nawawi berkata, lafaz ini adalah lafaznya Al-Imam Al-Bukhari, riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, para ulama sepakat bahwasanya hukum berdoa untuk minta mati haram hukumnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas melarang, la yatamanna, jangan mengharap kematian. Namun Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di judul bab mengungkapkan karahiyah, tidak disukai. Apakah Imam An-Nawawi berpendapat bahwasanya minta mati itu hukumnya makruh, bukan haram? Tidak demikian.
Karena istilah makruh di ulama-ulama terdahulu terbagi menjadi dua. Ada namanya makruhun litahrim, makruh tidak disukai karena haram, dan ada makruhun litanzih, ada makruh tidak disukai karena untuk menyucikan diri. Makruh bagian yang kedua inilah yang hukumnya memang kalau dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Itu makruhun litanzih, untuk menyucikan diri. Tapi kalau makruhun litahrim, hukumnya haram. Kenapa mereka mesti memakai kalimat karohah, makruh? Karena memang Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan para ulama-ulama terdahulu adalah orang-orang yang sangat menjaga diri mereka. Lebih senang menggunakan kalimat tidak disukai daripada menggunakan kalimat haram. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kenapa mengharap kematian dilarang? Ya, pertama jelas jawabannya karena ini bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Ini jawaban mudah, gampang, simple. Gambaran yang menunjukkan atau jawaban yang menunjukkan orang itu menyerahkan dirinya kepada Allah dan Rasul. Allah melarang, Rasul melarang, ya sudah, selesai urusan. Alasan yang kedua karena ini bertentangan dengan akal sehat manusia. Rasulullah SAW menggambarkan secara akal, imma muhsinan, orang itu kan terbagi dua. Ada orang yang suka berbuat kebajikan, ada orang yang suka berbuat keburukan. Umur yang lebih itu dua-duanya baik untuk orang yang pertama maupun kelompok kedua. Kelompok pertama kalau dia suka melakukan kebajikan, kan umur lebih bisa menambah pahala untuk dia. Untuk kelompok kedua, kalau dia suka berbuat keburukan, bisa jadi tambahan waktu hidup itu membuat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat apa minta mati? Jawaban yang ketiga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, karena orang yang meminta mati seolah-olah orang yang seperti ini tidak sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemana tawakalnya? Kemana rasa sabarnya, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan menolong dia? Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis yang berikutnya, wa fi riwayati li Muslimin. Dalam riwayat Imam Muslim, kalau tadi riwayat Al-Imam Al-Bukhari, sekarang riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la, janganlah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, wala yad'u bihi min qabli ayyatiyah, jangan dia berdoa untuk mendapat kematian sebelum kematian itu datang. Innahu idza matan qata'a amaluh, karena kalau dia meninggal dunia akan terputuslah amal solehnya. Wa innahu la yazidul mu'minu umruhu illa khaira, karena orang mukmin itu umurnya tidaklah menambah kecuali kebaikan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, orang mukmin di mana-mana kalau dikasih umur yang lebih pasti akan menambah amal soleh. Karena orang muslim itu sholat, orang muslim itu puasa, orang muslim itu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, mengeluarkan zakat, berinfak. Dan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, satu kalimat kebajikan, ucapan zikrullah subhanallah misalnya, itu lebih baik daripada dunia.
Kenapa? Karena dunia ini akan hilang, akan hancur, tidak akan kita bawa mati. Sedangkan ucapan subhanallah pahalanya sudah tertulis. Kita akan bawa mati pahalanya. Jadi jauh lebih baik hidup dengan umur panjang, diisi dengan ibadah-ibadah, itu lebih baik bagi orang muslim daripada cepat meninggal dunia. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Apalagi jika orang yang ditimpa musibah dunia, misalnya berbisnis, hartanya habis semua, dia ditangkap polisi, masuk penjara, anak istrinya entah kemana, hidupnya susah luar biasa. Di penjara sakit-sakitan, tidak ada yang jenguk, dijauhi oleh semua orang. Walaupun demikian susahnya, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau dia orang muslim, jelas amal ibadahnya kalau dia kerjakan, walaupun dengan cara berbaring, dengan cara duduk, walaupun hanya sekedar zikrullah, akan mendatangkan pahala dan kebaikan untuk dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia bisa bersabar dan mengharap pahala di balik musibah-musibahnya, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sabar untuk dia. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan memberi pahala sabar. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya orang-orang yang bersabarlah yang dilipat gandakan, disempurnakan pahalanya tanpa batas, tanpa hitung-hitung. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jika dia bersabar, maka setiap musibah yang menimpa dia akan menghapus dosa-dosa. Rasa sakit apapun, rasa sedih apapun, rasa gundah gulana bagaimanapun, kesempitan hidup, kesempitan hati, air mata yang keluar, bahkan kalaupun hanya sekedar dicubit atau ditusuk duri sekalipun, dia bersabar di situ, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa sesuai dengan kadar rasa sakit dan kesabaran yang dia rasakan. Rahimani wa rahimakumullah. Tentu saja kalau dosa dihapus, baik untuk orang muslim. Jadi bagaimanapun jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, keadaan hidup kita untuk orang muslim, orang mukmin yang menerapkan perintah Allah dan Rasulnya, itu baik untuk dia. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi berkaitan dengan bagian kedua. Bagaimana kalau musibah itu berkaitan dengan masalah agama? Wa an Anas, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin asabah. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mengharap kematian karena musibah yang menimpanya. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau dia mesti melakukannya, falyaqul, maka hendaknya dia berdoa, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li.
jika ya Allah hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, musibah yang berkaitan dengan agama itu bisa datang bahkan dari sisi musibah dunia. Orang ditimpa kesusahan hidup, penyakit, musibah-musibah dan cobaan-cobaan, terkadang merasa jangan-jangan saya tidak lulus ujian ini. Saya takut agama saya terganggu dengan musibah ini. Jangan-jangan nanti saya kurang ridho dapat penyakit seperti ini yang sudah kelamaan, dapat musibah yang luar biasa beratnya seperti ini. Bisa jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ada orang yang menghabiskan seluruh hartanya untuk meraih sebuah jabatan. Setelah tidak mendapatkan jabatan tersebut, uang habis, hutang banyak, jiwanya tertekan sekali. Ada orang yang gila karena hal seperti ini. Ada orang yang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, saking stresnya bisa jadi gantung diri, bisa jadi membunuh keluarganya, bisa jadi mencuri. Musibah dunia berpengaruh kepada iman seseorang bagi orang-orang yang lemah imannya. Begitu juga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, musibah yang murni musibah agama. Seperti misalnya kejadian yang barangkali pernah kita baca hadisnya dengan lengkap di majelis-majelis yang telah lalu, Ashabul Ukhdud. Orang penduduk sebuah negeri yang dikuasai oleh seorang raja yang kafir, kemudian memaksa seluruh penduduknya untuk mengakui dia sebagai Tuhan. Kalau tidak, dibakar. Pada saat itu bolehkah orang minta mati? Karena ini musibah yang berkaitan dengan agama ini. Mau melarikan diri tidak bisa. Jangan-jangan dia nanti tidak kuat ketika dihadapkan di sebuah parit yang penuh dengan api. Ayo murtad. Kemudian dia murtad. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana la budda fa'ila, kalau dia mesti melakukannya, falyaqul, maka hendaknya dia mengucapkan dalam doanya, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li, ya Allah hidupkan aku kalau kehidupan itu lebih baik untukku. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku kalau kematian itu lebih baik bagiku. Doanya boleh diucapkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Sasak, bahasa apapun. Walaupun bahasa Arab jelas lebih afdol, lebih utama. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Doa ini menggambarkan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang di catatan Allah Subhanahu wa taala, di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, kematian itu pada saat ini lebih baik, ya sudah, mati, itulah yang kita harapkan. Kalau memang kehidupan lebih baik, ya hidupkan saja sudah, tidak masalah.
Doa ini juga menunjukkan bahwasanya kita benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini menunjukkan bahwasanya kita tidak sok pintar mengharap sesuatu yang belum tentu baik atau buruk untuk kita. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jelas doa ini bukanlah doa mengharap kematian murni. Doa ini jelas tergambar di dalamnya sebuah catatan, sebuah syarat. Kalau seandainya ini, maka wafatkanlah saya. Kalau seandainya begini, hidupkanlah saya. Oleh karena itu para ulama berkata, berdoa dengan syarat itu tidak masalah. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalau di saat-saat genting dan mesti tidak masalah mempersyaratkan sebuah doa. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Hadis yang berikutnya, wa an Qais ibnu Abi Hazim, diriwayatkan dari seorang tabi'in, Qais ibnu Abi Hazim rahimahullahu ta'ala, qala, beliau berkata, dakhalna ala Khabbab ibn al-Arad, kami pernah menemui sahabat Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu, na'uduhu, kami kunjungi beliau yang sakit itu. Sampai menit ke berapa? Iya, masih banyak. Wa qad iktawa sab'a kayyat, pada saat itu sahabat Khabbab radhiyallahu taala anhu diobati dengan cara kay. Dia atau beliau radhiyallahu taala anhu dikay di 7 tempat. Apa kay itu? Kay itu obat atau cara pengobatan yang barangkali sekarang sudah tidak tenar, namun di Timur Tengah sana sampai hari ini masih tenar, yaitu dengan ditempelkan besi panas di beberapa bagian tubuh atau bagian yang di situ syarafnya berhubungan dengan tempat-tempat sakit. Obat seperti ini sangat manjur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, asy-syifa'u fi thalatha, kesembuhan itu ada di 3 macam cara pengobatan. Yang pertama al-kay. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang kedua kay dengan besi panas tadi. Yang kedua al-hijamah, dengan cara dibekap. Yang ketiga al-asal, yaitu dengan madu. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Saking manjurnya kay ini, terkadang sebagian orang sangat tergantung dengan pengobatan cara kay dengan besi panas ini. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang bercerita tentang 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa diadili, tanpa ditanya-tanya oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung masuk surga. Ditanya saja tidak, apalagi mau pergi ke neraka terlebih dahulu, tidak jelas. Langsung masuk surga. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya lagi.
70.000 itu masing-masing dilipat gandakan 70.000 lagi, sehingga jumlahnya berapa jadinya? 4.900.000.000. Nah, dilipat gandakan. Nah, jadi 70.000 dikali 70.000 begitu. Setiap satu dikalikan 70.000. Jadi 70.000 kali 70.000 4.900.000.000 orang. Mudah-mudahan kita ada yang masuk di situ dan kita semua lah. Sampai-sampai Rasulullah SAW menggambarkan orang yang jumlahnya sekian ini adalah orang-orang yang tawakalnya full. Sampai-sampai Rasulullah SAW menggambarkan gambaran orang yang full tawakalnya itu tidak pakai pengobatan dengan cara kiai. Karena dulu orang-orang itu sangat tergantung sekali. Terlihat kok kurang tawakal dengan pengobatan dengan cara seperti itu. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan salah satu cirinya orang-orang tersebut tidak memakai cara pengobatan yang satu ini. Karena jangan-jangan pengobatan dengan cara ini mengurangi ketawakalan seseorang. Karena manjur sekali di zaman dulu dan bahkan sekarang kalau ada ahlinya luar biasa manjur. Sebagian ulama berkata salah satu yang barangkali sulit diobati itu radang selaput dada di dalam badan. Itu kalau penyakit seperti ini yang paling cepat bisa menyembuhkan dengan cara dikei. Kemudian ada penyakit yang digambarkan dalam kitab-kitab para ulama, ada semacam pembengkakan di bagian tenggorokan dan sebagainya ini. Yang kalau itu pecah orangnya meninggal dunia. Tidak tahu saya itu penyakit apa. Tapi kalau dikei, dipakai besi panas seperti ini, sembuh deh. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jadi sahabat yang mulia ini memakai cara pengobatan ini sampai di 7 titik di kei. Faqala, kemudian sahabat Khabbab berkata, jadi bukan berarti jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah kita bertanya-tanya, yuk ini sahabat kok begini nih, pakai pengobatan dengan cara seperti ini. Kan ini kan mengurangi tawakal katanya tadi. Tidak demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Obat ini bukan sesuatu yang haram. Obat ini boleh. Dan bukan berarti juga orang yang pakai obat seperti ini kemudian tidak akan bisa masuk surga tanpa hisab. Masih ada jalan yang lain di luar dari jalan-jalan yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Faqala, sahabat, sesungguhnya sahabat-sahabat kami dulu, yaitu para sahabat Rasulullah SAW yang sudah meninggal duluan, yang telah lampau, sudah meninggal duluan. Walam tangqushumud dunya, mereka yang sudah meninggal dunia ini pahalanya tidak berkurang dengan gemerlapnya dunia. Kenapa demikian? Karena para sahabat yang meninggal dunia duluan itu banyak yang meninggal dalam keadaan miskin. Di awal-awal perjuangan Islam, bahkan sampai Rasulullah SAW meninggal dunia, umat Islam pada saat itu masih miskin. Tidak ada mereka bisa mengharapkan makanan-makanan yang wah, fasilitas-fasilitas yang wah misalnya, tidak. Rasulullah SAW sejak rumah beliau atapnya masih pakai pelepah korma, luas rumahnya hanya cukup untuk sujud, tinggi rumahnya kalau orang masuk tangan itu bisa nyentuh langit-langit rumah. Kalau masjid ini ya jelas gak ada yang bisa nyentuh langit-langit.
Rumah-rumah kita juga kadang-kadang tidak bisa kita sentuh langit-langit, karena tingginya paling tidak 2,5 meter, 3 meter biasanya. Kalau bisa disentuh berarti itu tingginya 2 meter, 2 meter sekian sedikit lah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, begitu rumah Rasulullah SAW dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Jadi sahabat Khabbab berkata, mereka yang sudah meninggal dunia duluan ini pahalanya tidak berkurang dengan gemerlapnya dunia yang kami terima sekarang ini. Begitulah kata dia. Beliau berkata, wa inna asabna ma la najidu lahu mawdi'an illa turab. Sekarang ini kami ditimpa oleh ujian yang kami tidak temukan tempatnya lagi untuk ditempatkan nikmat-nikmat itu, ujian yang berupa nikmat-nikmat ini, kecuali di tanah tempatnya. Dulu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah tidak ada berangkas. Orang kalau mau menyembunyikan harta supaya tidak dicuri, dirampok orang, itu digalikan tanah, dikubur di situ. Itu zaman dulu salah satu cara untuk menyembunyikan harta benda. Karena memang rumah juga lantainya dari tanah, jadi tidak ada berangkas, tidak ada apa-apa, ya gali dalam rumah atau pojok rumah atau bagian luar rumah, malam-malam digali, masukkan harta-harta benda di situ, emas, perak dan sebagainya. Tidak ada yang mengetahui di mana tempat. Lebih aman kayaknya, tapi kalau zaman sekarang kayaknya rumah kita tidak bisa seperti ini. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Artinya di zaman beliau sepeninggal Rasulullah SAW, harta itu banyak datang. Bayangkan sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu menguasai Mesir, menguasai Palestina, menguasai Persia. Itu harta rampasannya banyak sekali, dibagi-bagi kepada pasukan-pasukan kaum muslimin. Banyak mereka dapatkan, dan mereka bisa makan makanan-makanan yang wah pada saat itulah, yang tidak pernah dimakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat yang sudah meninggal duluan. Sehingga diantara mereka kalau melihat makanan itu nangis mereka. Ini Rasulullah tidak pernah makan seperti ini. Saya yang ya masih banyak dosanya kok bisa makan makanan seperti ini. Bahkan sahabat Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu taala anhu menangis, bukan karena bahagia dapat makanan-makanan seperti itu, tapi karena takut. Jangan-jangan ini makanan ini mengurangi kenikmatan saya di surga nanti. Sudah dapat duluan di dunia, di akhirat nggak dapat. Beliau sampai berpikir demikian. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ini sahabat Khabbab Ibnul Arad juga punya pemikiran seperti itu. Walaula anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam nahana, tidak melarang kami, an nad'u bil maut, berdoa untuk mati, la da'autu bihi, saya akan berdoa untuk segera mati. Takut beliau ditimpa musibah dalam masalah agama. Jangan-jangan ini rezeki yang datang kebanyakan ini, itu bisa membuat kenikmatan di sorga menjadi berkurang, atau paling tidak keimanan saya mengikis sedikit. Ini musibah dalam agama, atau paling tidak menyibukkan saya dari akhirat. Beliau berkata, seandainya tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, saya akan berdoa untuk cepat mati, supaya tidak temukan fitnah-fitnah seperti ini. Tsumma atainahu marratan ukhra, kemudian Qais ibnu Abi Hazim tabi'in ini mendatangi beliau lagi sekali. Wa huwa yabni ha'itan lah, pada saat itu beliau sedang membangun tembok rumahnya. Faqala, lagi berapa menit? Sepakat sampai azan Ustaz, nanti setelah. Oh gitu. Iya. Faqala, kemudian beliau sahabat Khabbab bin Al-Arad berkata, innal muslim,
Sesungguhnya orang muslim itu la yu'jaru fi kulli syai'in yunfiquhu illa fi syai'in yaj'aluhu fi hadat turab. Sesungguhnya orang muslim itu diberi pahala dalam segala sesuatu yang dia infakkan, yang dia belanjakan, kecuali dalam infak atau harta yang dia belanjakan untuk membangun tembok seperti ini. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari, wal lafdhu riwayatul Bukhari, dan lafadznya ini lafadz al-Imam Al-Bukhari. Ini pendapatnya sahabat Khabbab. Pendapat beliau, rumah itu cukup hanya sekedar untuk hidup kita. Kalau ada bagian dari rumah yang berlebihan, maka mengeluarkan harta untuk bagian rumah yang lebih dari cukup, itu tidak dapat pahala. Yang dapat pahala itu hanya bagian uang yang dipakai untuk membangun bagian rumah yang cukup untuk hidup, cukup untuk tidur, barangkali untuk baca-baca buku dan sebagainya. Tapi kalau ada ruangan yang lebih, nah, uang yang dipakai bangun ruangan yang lebih itu, kata beliau, tidak dapat pahala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dalam hadis yang mulia ini, kita diberikan contoh oleh seorang sahabat yang Masya Allah zuhud. Contoh bahwasanya fitnah dunia ini semestinya kita takut untuk menghadapinya. Tapi walaupun kita takut menghadapinya, jangan minta mati. Hadapi fitnah tersebut dengan penuh kesabaran. Caranya bagaimana? Iya, jangan belanjakan harta pada hal-hal yang tidak. Menghadapi fitnah dunia ini, ujian dunia ini, harta mau keluar itu pikir dulu, ada pahalanya enggak di sini nih. Kalau nggak ada pahala, masukin kantong lagi. Kalau ada pahalanya, keluarkan. Masya Allah, luar biasa. Prinsip yang sangat bagus sekali. Simple. Kalau kita tidak tahu, Ustaz ini tidak tahu ini dapat pahala apa enggak kalau saya ngeluarin uang dalam masalah ini, tinggal tanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang-orang yang ahli dalam mengingat Allah dalam syariatnya, ahli mengingat Allah dalam hukum-hukum yang diturunkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada orang juga pintar-pintar ilmu agama tapi tidak mengingat Allah dalam ilmu agamanya. Muter-muter kiri, muter kanan, akhirnya hukumnya yang dihasilkan adalah hukum yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh orang yang pintar ilmu agama tapi mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan jawaban kepada siapa yang bertanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan fasalu ahlal ilmi, tanyakan kepada orang yang berilmu, tidak. Tapi ahlal dzikri, orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Karena memang di mana-mana orang yang dihitung mengingat Allah itu adalah orang yang mengingat Allah dengan ilmu. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dan sangat mudah zaman sekarang. Hampir kita semua punya nomor HP ustadz-ustadz, nomor HP orang-orang yang kita sangka mereka adalah orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau repot-repot, kita yang belajar, dan itu jauh lebih baik jelasnya. Sudah dapat pahala, alhamdulillah. Dapat ilmu, dapat nasihat, dapat ketenangan, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, disebutkan nama kita di majelisnya Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat. Terkenal, tenar kita di atas langit sana, walaupun di dunia ini tidak ada yang hafal nama kita karena saking tidak pentingnya kita. Tapi di
atas langit sana. Nama kita luar biasa tenar, karena tiap malam hadir pengajian, disebutkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dikenal oleh para malaikat. Di masjid selalu hadir, malaikat selalu ngelihat, oh ini si fulan, ini si fulan. Nama kita tenar. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kalau ada harta dunia ini menghampiri kita, dan memang karena kita selalu berupaya, berusaha sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, cukup harta dunia ini di tangan saja, jangan masukkan hati. Hati kita itu penuhkan dengan urusan akhirat. Urusan dunia taruh di tangan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sehingga dunia ini tidak mengatur kita. Hati kita tetap tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali bab yang mulia ini. Semoga apa yang kita pelajari dari bab ini membawa banyak faedah dan manfaat untuk kita semuanya. Pada pertemuan yang telah lalu, saya menjanjikan jawaban untuk pertanyaan tentang agama Islam ini, apakah yang dibawa oleh Nabi SAW ini saja, atau nabi-nabi yang dulu juga membawa agama Islam. Saya bawakan firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Maidah ayat yang ke-44. Allah berfirman, "Inna anzalna Taurata fiha hudam wa nur." Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyun, para nabi berhukum dengan kitab Taurat tersebut. Alladzina aslamu, yahkumu bihan nabiyyun alladzina aslamu, para nabi yang aslamu, masuk Islam, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi yang berhukum dengan kitab Taurat itu adalah nabi-nabi yang aslamu, masuk Islam, yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini disebutkan muslim mereka. Nabi Musa alaihissalam juga dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-84. Wa qala Musa, berkata Nabi Musa, "Ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu." Jika kalian beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya. In kuntum muslimin, jika kalian benar-benar orang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam berkata, fa in tawallaitum, dalam surat Yunus ayat yang ke-72, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin, jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta upah sedikit pun. In ajri illa Allah, upahku hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi bergabung bersama orang-orang muslim, orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah ayat ke-132, Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'quba, dan Nabi Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian juga Nabi Ya'qub juga mewasiatkan kepada anak-anaknya. Ya bani, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Nabi Isa alaihissalam ketika berkata kepada murid-muridnya, siapa yang akan menolong aku Subhanahu wa taala dalam agama Allah? Kemudian para murid-muridnya berkata, nahnu ansarullah,
kami adalah penolong Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad, dan saksikanlah bi anna muslimun, bahwasanya kami ini orang-orang muslim. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, agamanya satu, yaitu agama Islam, yang berarti luas, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semua dihitung sebagai orang-orang muslim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pantas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya, yaitu hanya agama Islam saja. Karena mereka semua dari awal sampai akhir orang muslim semua. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ada juga pertanyaan dari Pak ya, mana tadi pertanyaannya? Pak Chandra ya. Pertama tentang mengingat kematian. Mengingat kematian banyak caranya. Di bab mengingat kematian kita ditunjukkan caranya dengan beramal soleh, betul. Dengan beramal soleh, dan jangan ditunda-tunda itu amal soleh. Kemudian kedua, dengan cara menjadikan diri kita ini seperti pengembara di dunia ini. Hanya sekedar numpang lewat di dunia ini. Kampung kita adalah di akhirat. Kemudian yang ketiga disebutkan di bab mengingat kematian itu, yaitu dengan cara menulis wasiat setiap malam. Ingat wasiat kita, siapa tahu esok hari tidak hidup. Dan salah satu caranya juga yang disebutkan dalam satu bab khusus oleh Imam An-Nawawi, yaitu dengan cara ziarah kubur. Rasulullah SAW jelas bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dulu aku larang kalian ziarah kubur, ala fazuruha, sekarang ziarahi kubur, fa innaha tudzakirukumul maut, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan kematian. Jadi jelas salah satu caranya juga selain amal soleh, selain apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab-babnya. Dalam bab khusus juga Imam Nawawi menyebutkan cara mengingat kematian, yaitu dengan cara ziarah kubur. Kemudian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan yang berikutnya tentang mana yang lebih utama sih ini amal-amal soleh ini dengan daripada menghindari diri dari kemaksiatan. Pertama jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, amal soleh ini ada yang wajib dan ada yang sunnah-sunnah. Yang wajib itu seperti dua mata, seperti uang logam yang punya dua sisi. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa besar. Jadi bukan berarti orang itu beramal soleh kemudian meninggalkan amal soleh tidak terhindar dari dosa besar. Dia meninggalkan amal soleh itu dosa besar kalau amal soleh itu berupa kewajiban-kewajiban, seperti misalnya yang menjadi rukun Islam, seperti sholat, puasa, zakat, berhaji jika mampu. Itu kalau ditinggalkan dosanya jauh lebih besar daripada minum khamar, bahkan daripada berzina. Dosa meninggalkan sholat itu jauh lebih besar daripada zina. Oleh karena itu kalau disuruh milih, Ustaz, mana yang lebih bagus, kita sholat atau kita tinggalkan minum-minuman keras dan berzina? Saya sendiri memilih jawaban lebih baik Anda sholat kalau disuruh milih. Tapi ya jelas lebih bagus semuanya dikerjakan ya. Tapi kalau disuruh milih, saya ini cuma bisa satu saja, maka sholat. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun dia ini dan itu, sholat lebih utama karena dia rukun Islam. Tapi kalau amalan-amalan sunnah ya jelas lebih utama kita meninggalkan dosa. Karena amalan-amalan sunnah kalau tidak dikerjakan ya tidak berdosa. Tapi kalau dosa-dosa dikerjakan ya jelas berdosa. Jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, agama kita ini punya hal-hal yang sangat utama. Ada yang utama, ada yang kurang utama.
dan kita mengetahuinya dari belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak terjatuh dalam rayuan iblis yang paling pertama. Rayuannya itu kita diminta untuk mengerjakan hal-hal yang kurang penting, meninggalkan hal-hal yang lebih penting. Ini sudah jatuh dalam jebakan iblis yang seperti ini. Cepat sekali ya. Ya, tidak ada jawab pertanyaan langsung pada malam hari ini. Saya langsung tutup barangkali ya. Semoga apa yang kita pelajari membawa barokah untuk kita semuanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu bertakwa, selalu berada di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan orang-orang yang selalu mengesakannya, dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan beribadah, sehingga kita semua dikumpulkan di surganya kelak bersama para rasul, para nabi, para sahabat, para ulama-ulama, keluarga kita yang kita cintai, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.